Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada segenap muslimin muslimat dimanapun Anda berada, khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan negeri kita selalu dijaga dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok 14 Februari negeri kita punya hajatan untuk memilih pemimpin baru dan memilih calon legislatif yang baru. Maka innamal a'malu binniyat, segala sesuatu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Sayang kalau pemilu ini nggak jadi nilai ibadah buat kita. Ada celah, ada peluang untuk kita jadikan hadirnya kita ke TPS sebagai ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara masang niat yang baik. Maka besok 14 Februari sama-sama kita berangkat ke TPS, gunakan hak pilih kita sebagaimana kami sering jelaskan di berbagai kesempatan, dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan ilmu, dengan akal sehat. Pertimbangkan baik-baik mana yang paling besar maslahatnya untuk umat, mana yang paling kecil mudaratnya untuk umat. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah isyraq, waktu duha, istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak salah pilihan. Walaupun sebelumnya kita sudah mantap dengan sebuah pilihan, tapi tidak ada salahnya istikharah agar lebih dimantapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma khaba man istakhar, enggak akan kecewa orang yang memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca doa-doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya nggak mau bahas di video singkat ini, tapi yang saya ingin bahas ada satu yang menarik, niat nyoblos. Niat di dalam nyoblos, supaya nyoblos kita bernilai ibadah, dan ada doanya setelah niat tersebut. Ini diajarkan oleh syekhi, guru saya, Al-Allamah Al-Adib Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, salah satu murid senior dari Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Ali Al-Maliki, dan beliau juga merupakan guru besar di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Beliau ngajarkan kita niat nyoblos. Apa sih niat nyoblos? Setelah kita baca bismillah, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita niat nyoblos sama-sama, nanti akan tampil di layar niatnya. Allahumma inni nawaitu an antakhibar rais al-fulani. Ya Allah, aku niat untuk nyoblos calon presiden fulan. Nah, misalkan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, misalkan. Aku niat nyoblos dia ya Allah. Kenapa? Fima a'lamuhu annahu dayyinun aminun salih. Berdasarkan apa yang aku tahu bahwasanya dia agamanya baik ya Allah, dan dia insya Allah amanat ya Allah, dan dia saleh ya Allah. Karena kita nggak boleh asal nyoblos, apalagi berdasarkan yang mana yang ngasih duit, wani piro, enggak. Kita harus betul-betul nyoblos yang mana yang kita pertimbangkan baik-baik, agamanya baik dia, orangnya baik, kepribadiannya baik, orangnya memang saleh. Itu yang mesti kita perhatikan baik-baik. Maka beliau di sini mengajarkan, Allahumma nawaitu an antakhiba ar-rais al-fulani. Allah, aku niat nyoblos rais fulan, calon presiden fulan, misalkan amin Anies Baswedan. Fima alamuhu, karena apa yang aku tahu, sesuai dengan apa yang aku tahu bahwasanya dia dayyinun aminun saleh. Dia beragamanya baik, orangnya amanat, kemudian dia saleh. Aku nyoblos li an yatawalla mansibar riasah, supaya ya Allah dia menjadi presiden, menduduki jabatan presiden. Kemudian setelah itu doa, waj'alni ya Allah, dan jadikan aku ya Allah mimman yuridu i'la kalimatik, termasuk orang-orang yang ingin meninggikan kalimatmu ya Allah, bintikhabilahu, dengan aku nyoblos dia. Karena kan tadi sudah dipertimbangkan, ini insya Allah yang paling soleh, ini yang paling baik, yang paling amanat, yang paling maslahat buat umat, yang paling minim mudaratnya buat umat. Ya Allah ya Rabb, dengan ini, dengan niatku ini, jadikanlah aku termasuk orang yang ingin meninggikan kalimatmu dengan memilih dia. Wa mimman yukthiru sawadal muslimin at-ta'in, dan termasuk kelompok orang yang memperbanyak jumlah umat Islam yang taat. Kemudian lanjutannya ada doa lagi. Waktub li ya Allah al-ajra bidzalika wal ihtisaba lak. Ya Allah, catatlah untukku pahala karena nyoblos tersebut dengan niat tadi, wal ihtisaba lak, dan jadikan nyoblos ini hanya murni mengharapkan pahala darimu ya Allah. Waj'al sya'nal muslimina 'aliyan, ya Allah, jadikanlah
posisi umat Islam selalu tinggi. Wa amrahum salihan, dan jadikanlah semua perkara mereka baik ya Allah. Wansur man intakhabtuhu ya Allah li hadhihi niyyah allati nawaituha ya Allah. Dengan keberkahan niat yang aku niatkan, dengan husnudzon yang ada pada diriku, keberkahan niat yang aku niatkan, maka berikanlah kemenangan bagi orang yang aku pilih ya Allah. Wansur man intakhabtuhu, berikanlah kemenangan bagi orang yang aku pilih ya Allah. Fa innaka anta malikul mulki, sesungguhnya engkau adalah raja dari kerajaan. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan bagi siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki Allah. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki Allah. Biyadikal khair, segala kebaikan ada dalam kekuasaanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian doanya dilanjutkan, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa ali kalimataka ya Allah bijahi sayyidil mursalin. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Wa adhillash syirka wal musyrikin, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukanmu ya Allah. Wa ali kalimataka, dan tinggikan kalimatmu ya Allah bijahi sayyidil mursalin, dengan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dan niat nyoblos yang diajarkan oleh guru saya Syekhuna Al-Habib Al-Adib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan ini tradisi salaf soleh. Salaf soleh, para ulama-ulama kita terdahulu, yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimuna auladahumul fatihah. Mereka mengajarkan anak-anak mereka niat yang baik dalam segala hal. Baik dalam hal-hal yang bernilai ibadah, atau dalam hal-hal yang bahkan mubahat, hal-hal yang sifatnya mubah, diajarkan niat baik agar ada nilai ibadahnya. Karena likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Maka ayo kita nyoblos besok, pertimbangkan pilihan kita baik-baik sesuai dengan yang tercantum di sini, dayyinun aminun saleh, yang agamanya baik, yang amin, yang amanat, dan saleh, yang agamanya yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah taat kepada Allah, dia akan takut sama Allah. Orang takut sama Allah nggak akan berani menzalimi hamba-hambanya Allah. Tapi kalau orang sama Allah saja udah nggak takut, aturan Allah saja dilanggar, Allah aja yang nyiptain dia nggak takut, apalagi manusia. Allah aja yang memberikan dia makan, memberikan dia nyawa, memberikan dia kehidupan, dikhianati dengan melakukan maksiat, apalagi sekedar manusia. Orang yang aturan Allah saja diinjak-injak, apalagi aturan manusia pasti diinjak-injak. Makanya itu pertimbangannya, kita harus milih yang betul-betul saleh. Bismillah insyaallah. Sekali lagi saya ulangi, nanti akan ditampilkan insyaallah niatnya. Allahumma inni nawaitu an antakhibar rais al-fulani, sebutkan namanya siapa, fima a'lamuhu annahu dayyinun aminun salih li an yatawalla mansibar riasah waj'alni ya Allah mimman yuridu ila kalimatik bintikhabi lahu وممن يكثر سواد المسلمين الطائعين واكتب لي يا الله الأجر بذلك والاحتساب لك واجعل شأن المسلمين عاليا وأمرهم صالحا وانصر من انتخبته يا الله لهذه النية الذي نويتها فإنك أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك يا الله بجاه سيد المرسلين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan insyaallah niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau semua masyarakat Indonesia menjalankan step ini dengan baik, saya pikir insyaallah Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Minimal umat Islam jalankan step ini dengan baik, insyaallah Allah akan berikan kita pemimpin yang saleh. Dan jangan lupa, sautak amanah, suaramu adalah amanat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.